strukturnya itu adalah header, kemudian ada function, dan ditutup dengan return function. Oke, jadi minggu lalu kita sudah membahas 3 hal tersebut, dan juga sudah ada penugasan ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk pada materi tersebut, kita coba tanya dulu satu yang ini. Kemarin saya tuh sudah coba cek satu persatu terkait penugasan, dan alhamdulillah lumayan banyak juga terkait pertanyaan-pertanyaannya yang masuk ke saya. Nah, mungkin saya akan coba ambil salah satu aja. Jadi kemarin itu ada satu kasus yang mungkin saya belum pernah jelasin. Nah, jadi di sini ada satu volunteer yang mungkin akan saya coba tunjuk. Sini mungkin saya coba panggil aja. Di sini Sultan Anashira. Iya, Kak. Oke, Sultan. Terkait pertanyaan Sultan kemarin, mungkin boleh dipresentasikan sekaligus dengan tugasnya minggu kemarin. Ya, mungkin kendalanya seperti apa, terus gimana untuk menangani permasalahan tersebut. Kita bisa memberikan underline seperti ini. Jadi misalkan kalau di program kita itu tugas 1. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 3 metode ini yang bisa digunakan untuk penamaan file ataupun penamaan fungsi ya. Jadi karena si C++ ini juga case sensitif, nah maka kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi inilah 3 hal yang mungkin bisa jadi catatan untuk adik-adik semua. Jadi di punya Sultan ini awalnya karena Sultan memakai spasi, nah jadi programnya terbaik membaca si tugas terus spasi 1. Nah sedangkan si 1 ini dia merupakan nama dari kelasnya si C++ ini. Nah sehingga ketika dikompil itu path-nya tidak ketemu, ya alias salah gitu ya. Karena yang seharusnya si tugas 1 ini satu kesatuan, namun malah terpisah gitu. Nah, jadi mungkin dari sekian banyak yang menanyakan terkait penugasan minggu lalu itu, salah satunya yang unik yang mungkin ya terkait ini. Karena saya juga ingat saya belum menyampaikan materi ini juga ya. Nah, jadi sembari kita coba untuk materinya, kita coba untuk review secara langsung tugasnya itu. Oke, ya itu tadi volunteernya dari Sultan. Terima kasih sekali lagi Sultan dan teman-teman yang lain yang sudah mengerjakan. Iya, sama-sama. Oke, jadi itu dari Sultan. Mungkin ada yang punya kendala lain terkait ya mungkin ada yang wah Pak ini errornya aneh nih Pak ya. Di saya malah beda lagi nih kayaknya nggak ada yang seperti itu. Nah itu juga banyak ada juga. Jadi salah satu juga kemarin terkait instalasi ya masih ada proses instalasi. Ada yang laptopnya terinstall dengan sistem operasi Windows yang arsitekturnya 32 bit. Nah, itu kemarin juga sudah saya sampaikan terkait versi Windows. Jadi, itu juga bisa jadi permasalahan. Karena di beberapa tipe laptop secara default-nya tidak terinstall sistem operasi 64 bit. Nah, kalau itu berarti salah satu solusinya ya kita mau nggak mau harus bikin compatibility-nya. Atau jika kita tidak ingin yang ribet ya, karena dari website sendiri itu menyediakan juga untuk yang arsitektur 32 bit. Nah, adik-adik sekalian juga bisa untuk cari aplikasinya itu yang format 32 bit. Nah, karena yang kemarin tuh saya share itu 64 bit, karena rata-rata ya, yang saya tahu itu untuk default-nya laptop-laptop itu sekarang sudah terinstall yang 64 bit. Nah, itu nanti mungkin ada sesi tersendiri lah membahas terkait kenapa sih orang lebih prefer yang 64 ketimbang yang 32. Mungkin secara singkatnya aja, jadi 32 bit dan 64 bit itu ada permasalahan seperti bottleneck.
Nah, jadi ketika kita sudah memakai arsitektur yang 64 itu ya singkatnya itu jadi lebih ringan. Oke, jadi seperti itu. Mungkin ada di antara teman-teman itu yang masih terkendala dengan instalasi, tapi sejauh ini untuk penugasan sih alhamdulillah semuanya udah pada ya rata-rata sih sudah pada ini ya kerjain. Di sini ya mungkin ada beberapa yang belum nanti silakan diupload aja ya sebelum nanti deadline-nya udah lewat nanti jam 12-an mungkin kalau nggak salah saya set. Oke, itu terkait penugasan kita pada minggu lalu. Ya, I'm here with Mr. Hisba, and then we'll try to cover through the topic that we will discuss. Okay. Yeah, so the topic for today, as I already mentioned, is about data type and operator. Yeah, so this topic is very familiar for all of us who wanted to use programming. Yeah, not only in C++, but in other languages, it is a must. Okay, so we'll get to know about this too, both data type and operator. Okay, but before we get it into the topic, yeah, I already explained to all of you about this thing, this variable. Yeah, I already explained it, but not a very complete guide. So in this week, I will try to cover it. Yeah, so what is variable? Yeah, in computer programming, a variable is a storage location and associated symbolic name that contains some known or unknown quantity or information value. Yeah, I already underlined the word that I give the bold word about what is variable. So I highlighted a storage location. Ya, jadi variabel itu adalah lokasi penyimpanan. Ya, jadi kata kuncinya satu lokasi penyimpanan tempat kita menyimpan nilai. Ya. Itu symbolic name that contains some known or unknown quantity or information value. Jadi sebuah variabel itu merupakan lokasi penyimpanan untuk nilai dari informasi yang akan kita tampilkan dalam program kita. Okay, and then variable names are the usual way to reference stored value. Yeah, it is the same with above. Yeah, about storage location. Yeah, so the variable is reference of the stored value. Okay, so the separation of name and contents allows the names to be used independently of the exact information it represents. Jadi untuk penggunaan variabel itu kita membedakannya dengan nama yang lain. Ya, kita bisa menggunakan itu untuk referensi dari nilai yang akan kita gunakan. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi singkatnya variables are contains for storing data values. Jadi misalkan kita punya data ada nilai ya, misalkan NIM misalkan. Jadi NIM itu nomor induk mahasiswa itu terdiri dari angka misalkan. Nah, jadi kalau di angka itu tipenya ada beberapa. Nah, salah satunya ada integer, ada double, ada float. Ya, jadi banyak ya, banyak tipe untuk numerik. Nah, jadi kita di situ bisa men-set data, men-set nilai dari si variabel tersebut. Nah, jadi variabel itu gunanya untuk men-storing data values. Jadi dengan tipe data integer itu kita bisa men-set variabel misalkan NIM. Nah, jadi integer terus variabel nama variabelnya itu kita berikan NIM. Lalu value-nya itu adalah si nomor induk mahasiswa itu sendiri.
Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 3 strukturnya untuk penamaan variabel. Okay, so there are different types of variable defined with different keyword. Ya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan, jika itu adalah data numeris, bahwa kita bisa set data tersebut tipenya berupa integer ataupun double ataupun nanti ya kalau yang lebih gede itu float. Nah, jadi ada integer, double, float itu bisa kita gunakan untuk yang tipe data numeris. Ya, nanti ada pembedanya lagi. Terkait double itu dia menggunakan ada beberapa angka di belakang koma. Nah, itu juga bisa dibedakan antara double dan float itu berbeda satu sama lain ya. Oke, kemudian karakter. Nah, kalau karakter ini dia bisa untuk menyimpan single karakter seperti ya, satu huruf atau karakter lah namanya ya. Jadi misalkan nilai itu bisa kita set A, B, C, D, E dan yang lain-lain gitu. Misalkan kita bisa set karakter, terus tipenya karakter, terus nama variabelnya nilai, lalu value-nya itu adalah apa namanya si nilainya tadi. Jadi entah A sampai E misalkan. A, B, C, D, atau E. Nah, untuk karakter ini, kalau char ini, dia di-update oleh dua tanda petik. Oke, jadi ini seperti yang terlihat di tampilan layar. Ada A or B. Ya, silakan untuk yang tipe datanya itu numeris, kita bisa gunakan integer atau double. Nanti ada juga yang namanya float. Oke, kemudian ada juga tipe data yang menampung namanya variabel kita deklarasikan itu sebagai string. Ya, itu menampung teks yang panjang gitu ya. Oke, jadi kalau yang bedanya karakter dengan string, kalau karakter itu dia diapit oleh tanda petik, sedangkan kalau tanda yang string ini diapit oleh tanda kutip. Misalnya di sini kata-katanya apa gitu. Jadi kalau ini cuma satu karakter doang. Kalau si char karakter ini. Nah, lalu ada juga bool. Bool ini dia menyimpan value yang hanya ada dua saja penamaannya, jadi antara true dan false. Nah, jadi di situ nanti kita akan belajar juga tentang logika programmingnya. Jadi ini, pertama-tama kita mengenal dulu tipe dari si variabel ini. Ya, jadi define with different keyword. Jadi keywordnya itu boleh apa aja. Oke, itu tadi untuk variabel. Oke, so it was about the variable, and then we will try to get to know about the declaring, how to declare some variables. Ya, jadi di sini kita akan coba untuk deklarasi variabel itu apa saja tadi yang sudah saya sampaikan. So if you wanted to declare some variable, you must specify the type. Okay, this one, the type, and then you assign the value. Then you don't forget to include the name of the variable itself. Oke, jadi di sini saya sudah ada semacam gambar ya, gambar ilustrasinya aja sih sebenarnya. Jadi untuk penamaan itu terdiri dari tipe itu bisa integer, oke bisa integer, bisa char, bisa string, ya, etc. Oke, kemudian ya penamaan variabel.
variabel misalkan kita untuk apa ya, misalkan jenis kucing lah misalkan ya, jenis kucing. Tapi di sini karena tadi penamaannya itu tidak boleh menggunakan spasi di sini type of cat, dia apa aja misalkan rasnya gitu ya. Mungkin ada yang lebih paham gitu, kayak mungkin rasnya banyak gitu ya. Lalu value-nya, jangan lupa include dengan value-nya. Jadi di sini value itu bernilai, bisa bernilai teks. Kalau bernilai teks itu penamaannya jangan lupa diikuti dengan tanda kutip. Oke, jadi misalkan Siam atau ya bisa jadi Big Nose atau kita kasih yang lain lagi, misalkan Munchkin. Ya begini. Jadi kalau untuk yang string kita bisa set seperti ini. Kemudian kalau seandainya kita coba set untuk yang value-nya itu bernilai integer, ya otomatis kita setnya itu juga misalkan nilai. Misalkan ya ini berarti bukan variabelnya kucing gitu ya. Misalkan apa ya? Nama variabelnya nilai lah mungkin ya. Tapi di sini berarti tipe datanya kita ganti juga karakter misalkan karakter, terus variabelnya nilai, lalu value-nya itu gunakan tanda petik A misalkan, atau B, atau C, ya dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk mendeskripsikan variabel ini kita biasanya menuliskan variabel ini di dalam function yang akan kita gunakan. Jadi di dalam main. Jadi integer spasi main, terus tanda kurung, terus buka tanda kurung awal itu, lalu di bawahnya ada si variabel yang akan kita deklarasikan. Oke. Jadi di sini saya juga memberikan catatan where type is one of C++ type such as integer, char, and etc. And then the variable, it is contained with the name of the variable, such as in the example you can see type of cat, it can be nilai, can be misalkan variabelnya true or false itu jadi misalkan fakta misalkan ya. Jadi kita bisa set variabelnya fakta. Jadi nanti value tipe datanya itu menggunakan boolean. Lalu value-nya itu nanti ada true dan false. Jadi ada nilai 0 dan nilai 1. Oke. Itu sebagai pengantar saja untuk yang variabelnya. Okay. The equal sign is used to assign values to the variable. Oke. Oke. Then we can go with the next slide. Ini still the same. Oke, jadi kalau di tampilan di sini, declaring and display variables ya. Create a variable called nama. Jadi sini sebagai contoh menggunakan nama with string type. Jadi nama itu menggunakan string. Lalu nilai value-nya itu ya berupa ini. Di sini koceng. Jadi misalkan di sini berarti codingannya berarti tipe datanya ini tipe. This is type. Then sorry. Nama
variable name seperti ya. Oke, variable name. Lalu kucing ini tadi seperti value-nya. Value. Oke. Kemudian kita ingin menampilkan tulisan dari si variabel yang sudah kita ketikkan ini. Nilai dari variabel yang sudah kita inputkan sebelumnya. Jadi kita inputkan, kita bikin outputnya itu cout seperti yang sudah disampaikan. Lalu menggunakan ini tanda kurung ini dan kurung siku, tanda kurung ini. Lalu saya suka ini teksnya. Lalu diikuti juga dengan kurung kembali. Lalu inputannya itu adalah nama. Jadi nama itu adalah variabel ini. Jadi inputannya kita baca dari sini. Oke, string nama. Lalu dia akan mencetak nilai yang ada di variabel nama. Oke, jadi nanti kita akan coba lihat tampilannya seperti apa. Oke. Jadi ada catatan lagi. The cout object is used together with the this letter, jadi tanda kurung ini, to display the variable. Jadi variabel yang ada itu di sini namanya nama ya, nama variabelnya itu nama, dan dia akan menampilkan nilai dari si variabel nama tersebut yang ada di dalam variabel nama ini dengan tipe data string. Oke. Okay, and then you can also declare a variable without assigning the value and assign the value later. Jadi kalau tadi kita ada tipe datanya, kemudian nama variabel, kemudian ada value. Nah, di sini juga bisa kita set untuk terpisah dari si nama variabel tersebut. Jadi kita beri tanda semikolon, lalu kita tambahkan di bawahnya nama variabelnya tadi apa. Jadi misalkan nama, kemudian di bawah kita enter nama sama dengan, nah kemudian value-nya itu adalah si kucing ini. Jadi bisa juga penamaannya seperti ini. Dan hasilnya masih tetap sama ya. Jadi bakal tampil codingan. Oke. Jadi tadi dalam menampilkan value yang ada di dalam sebuah variabel, itu juga kata tadi kita menggunakan cara yang pertama, kemudian kita gabungkan dengan combine dengan cara yang kedua tadi, di mana tadi yang cara pertama itu string, kemudian tipe data, kemudian nama variabelnya, kemudian ada value. Nah, kalau seandainya kita coba tambahkan seperti ini, cara yang kedua tadi kita enter, jadi kita ketikkan kembali nama variabelnya nama, lalu ada di sini logo, maka yang akan tampil di output kita itu adalah variabel terakhir yang diinputkan oleh si program. Nah, jadi di sini dia tidak akan mencetak yang kucing, namun malah cetaknya yang si logo ini. Oke, jadi ini juga perlu diperhatikan kalau seandainya kita ingin menambahkan sebuah variabel yang di dalamnya ada value yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ya, jadi or else if you don't want our previous value to be changed, you can use const word. Oke, jadi di sini belum terlihat di sini ya. Nanti
Akan saya cobakan. Jadi di sini harusnya ada cons. Misalkan untuk tipe data integer. Jadi di sini cons int, tipe datanya integer, kemudian ininya adalah apa ya, misalkan grade. Terus diikuti equal sama dengan, lalu isi value-nya misalkan 90. Oke, jadi ini. Kemudian di bawah itu kita ulang lagi grade misalkan sama dengan ini nggak pakai tanda kutip. Tanda kutip, jadi misalkan grade-nya 100 misalkan. Nah, kalau seandainya seperti ini, nanti di program kita, jadi yang di sini adalah perannya cons ini, konstanta ini, konstan, jadi dia tidak akan berubah, walaupun kita sudah mengganti dengan grade ini 100 ya di bawahnya. Jadi yang di atas itu pertamanya 90, kemudian 100. Nah, jadi kalau seandainya kita pakai cons ini, dia tidak akan berubah. Nah, ini nanti akan berlaku pada scale yang lebih besar ya, program dengan scale yang lebih besar ketika kita tidak ingin memanggil fungsi yang ada pada program yang sama. Jadi ada enkapsulasi ya, kita menyembunyikan detail tersebut dengan menggunakan banyak cara ya, salah satunya dengan menggunakan konstanta ini, atau mungkin nanti penamaan kelas juga bisa jadi alternatif. Misalkan yaitu nanti kita kenal juga dengan kelas yang di enkapsulasi. Jadi ada yang bisa dipanggil oleh kelas-kelas tertentu saja, dan kelas yang lain tidak bisa memanggil fungsi yang ada di kelas tertentu. Oke. Ini penggunaan const word, ya, konstan. Lalu bagaimana kalau kita ingin mendeklarasikan multiple variable? Jadi kalau seandainya ada variabel yang jumlahnya nggak cuma satu, tapi banyak gitu ya, gimana mendeklarasikannya? Kita bisa memisahkan itu dengan penggunaan tanda koma. Oke, mungkin anotasinya kita hapus dulu. Oke, to declare more than one variable of the same type, use a comma separated list. Oke, jadi di sini ada koma, ya. Kemudian di sini juga ada koma. Jadi di sini tipe datanya adalah integer, terus nama variabelnya itu ada variabel A, variabel B, dan variabel C. Oke, di sini terlihat bahwa ada tiga jenis variabel. Nah, kita ingin menghasilkan output berdasarkan penjumlahan dari ketiga variabel ini, variabel A, variabel B, dan variabel C. Jadi nanti ada operator juga, operator penambahan, operator pengurangan, dan sebagainya. Ada modulo juga. Oke, to declare more than variable, to declare more than one variable of the same type, use a comma separated list. Ya, penggunaan tanda koma. Oke. Kemudian nanti dia akan mengembalikan return value-nya atau tampilan setelah kita running itu adalah hasil dari penjumlahan variabel A ditambah variabel B dan variabel C. Jadi di sini ada 7 tambah 2, 9. Nanti hasilnya adalah 9. Oke, jadi itu adalah cara untuk mendeklarasikan multiple variable. Ya. C++ identifier. All C++ variables must be identified with unique names. These unique names are called identifier. Jadi misalkan tadi seperti penamaan variabel nilai. Ya, itu kan punya identifier yang unik berarti gitu ya. Jadi kalau untuk penamaan variabel itu usahakan itu seunik mungkin agar kita mengenal nama variabel tersebut ketika kita ingin menggunakan fungsi. Oke, jadi tadi ada beberapa seperti nilai, kemudian ada juga jenis kucing, mungkin tadi ada variabelnya jenis kucing,
Kemudian apa lagi ya, NIM, nomor identitas mahasiswa, jadi NIM kita singkat aja, jadi NIM, dan lain-lain gitu ya. Jadi itu disebut dengan identifier. Ya, masih identified with unique names. These unique names are called identifier. Okay, so there is some kind of rules if you wanted to use the unique identifier. Yeah, the first one, make sure that the names is containing with the letters, digit, and underscore. Jadi untuk penamaan variable, ya usahakan itu ada berupa huruf. Ya, mungkin huruf bisa. Tadi seperti integer, A misalkan, B, C itu dari huruf, kemudian digit, atau kita bisa menggunakan underscore juga untuk penamaan variable. And then the second rules will be names must begin with a letter or an underscore. Oke, jadi harus digunakan nama dulu. Harus menggunakan huruf. Nah, kalau nanti misalkan kita set 1, 2, 3 itu nanti hasilnya berupa value ya. Jadi itu bukan variable. Ya, variable itu kita memberikan penamaan. Semantiknya itu adalah penamaan. Lalu yang third rule, names are case sensitive. Jadi misalkan tadi penamaannya kita menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Nah, itu dibaca sebagai variabel yang berbeda. Maka adik-adik sekalian harus memperhatikan hal tersebut. Jadi di sini misalkan my terus ada uppercase, name-nya itu diberi uppercase. Lalu yang di sampingnya itu huruf kecil semua. Nah, itu dibaca sebagai variabel yang berbeda. Kemudian rules yang keempat, ya, names cannot contain white space or special character like semicolon or ya percent and hashtag, etc. Oke, jadi nggak boleh mengandung spasi, white space or special character like ya this kind of special character. Okay, reserved word like C++ keywords such as integer, int cannot be used as name. Jadi misalkan tadi kita sudah mendeklarasikan int, terus kita menggunakan lagi int untuk jenis variabelnya. Jadi itu karena dia sudah ada di library C++, maka kita tidak bisa menggunakan hal tersebut. Jadi untuk keyword-keyword yang ada di C++, itu kita juga tidak bisa menggunakannya. Jadi usahakan itu menggunakan nama yang unik dan berbeda dari keyword yang biasa digunakan dari library C++. Okay, so this is 5 general rules for constructing name for variable or the unique identifiers. Nah, jadi ini tadi saya sudah jelaskan di slide yang sebelumnya, ada untuk konstan. Jadi if you don't want your previous value to be changed, you can use const word. Di sini ada jenis variabelnya itu constant integer, tipe datanya integer, kemudian nama variabelnya number, value-nya ada 10. Nah, kemudian kita ingin cetak yang di bawahnya itu juga ganti number dengan value-nya 20. Nah, seharusnya kalau tadi kita tidak menggunakan konstanta, misalkan seperti ini, kalau kita tidak menggunakan konstanta, maka nanti yang akan tampil itu adalah angka si 20 ini. Namun karena kita telah menggunakan apa namanya? Menggunakan const ini, maka si number ini dia tidak akan terbaca. Number yang di bawah ini tidak akan terbaca. Dan dia hanya akan membaca konstanta integer number 10. Nah, di sini terlihat bahwa kalau errornya nanti seandainya kita set variabel tersebut konstan, nah maka tampilannya akan seperti ini. Jadi 712 itu nanti read only or variable, read only variable number. Jadi variable number ini hanya read only, tidak bisa diganti dengan jenis yang lain. Nah, jadi yang number di bawah ini tidak akan terbaca. Yang dibaca itu adalah yang kita berikan const tadi. Oke. Ya, jadi some note, you should always declare the variable as constant when you have value that are unlikely to change. Jadi kalau seandainya kita
penggunaannya konstan ini ketika kita memiliki sebuah value yang memiliki ketetapan yang baku. Misalkan itu seperti nilai dari pi atau mungkin nilai dari berapa menit dalam 1 jam. Nah, itu kan tidak bisa diganti ya. Mungkin juga nanti 3,14 atau mungkin ada penggantian lagi nilai pi itu sekitar berapa ya? 3, ya anggaplah misalkan 3,20. Nah, itu kan ya mungkin ada ya, mungkin bisa bisa saja terjadi, tapi sampai saat ini bahwa faktanya nilai pi itu adalah 3,14. Oke, jadi diperhatikan juga jika kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel yang tidak ingin dirubah value-nya. Oke. Oh, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Oke, mungkin coba saya lanjutkan lagi. Nah, jadi ini ada sebuah pertanyaan juga ya, mungkin dari saya gitu. Should I declare a variable inside or outside the main function? Ya, jadi haruskah saya mendeklarasikan sebuah variabel itu di luar dari fungsi atau di dalam sebuah fungsi? Oke. Nah, di sini saya ada 2 ilustrasi. Pertama itu adalah ketika saya ingin menggunakan variabel itu saya deklarasikan di luar dari si main function kita. Dan kemudian juga ada yang di kedua ini adalah penggunaan variabel yang terletak di dalam main function kita. Oke, so in the first case, the variable, ya, jadi variabel yang ada di nomor 1 ini, itu nanti bisa terbaca oleh main function function-function yang ada di dalam codingan ini. Jadi misalkan nanti kita punya fungsi yang lain lagi, nah dia akan memanggil variabel itu juga apa namanya variabel. Nah itu kita nggak bisa gunakan. Kita bisa gunakan di kelas yang sama. Jadi misalkan di bawah ini nanti ada int, ya for example int variabel lagi, variabelnya sama, terus sama juga value-nya misalkan, mungkin nanti berbeda value-nya. Nah itu kalau kita taruh di luar, di atas dari main function kita, itu accessible untuk semua function yang ada di dalam kelas ini. Nah, jadi ini untuk global scope yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Kemudian kalau kita deklarasikan variabel kita di dalam function main function, nah itu dia hanya akan membaca yang di dalam saja. Jadi ini variabel nggak akan keluar untuk function yang ada di kelas yang sama dengan si kelas ini. Jadi misalkan nanti ada fungsi kedua, misalkan integer main, ya ada variabel lagi. Nah ini dia akan membaca yang di dalam fungsi main kita. Ya, mungkin nanti ada fungsi yang lain, tidak hanya main. Nanti ada berjenjang ya gitu ya, ada kelas yang lain juga, ada function yang lain juga di dalam satu kelas ini. Ya, ini only accessible from within main. Jadi dia tidak akan keluar selain dari fungsi utamanya ini. Jadi kesimpulannya bahwa generally it's best to keep the amount of global variables you use to an absolute minimum to avoid polluting the variable space. Jadi yang terbaiknya itu adalah kalau itu codingan kita tidak terlalu ya besar ya, jadi yang sederhana,
Misalkan kita mendeklarasikan variabel itu di dalam dari main function kita untuk mencegah keambiguitasan gitu. Jadi kalau seandainya kita ingin memanggil variabel ini, ya ini hanya akan terpanggil di main function yang ada di dalamnya, tidak akan bercampur dengan function yang lain. Oke. Jadi terkait penamaan variabel, ya kita bisa simpulkan seperti itu. Ya, jadi untuk yang skalanya kecil gitu, kita bisa gunakan yang apa? Untuk pendeklarasian variabelnya di dalam function utama kita. Oke, jadi begitu. Oke, jadi di sini saya ada potongan kode, di sini mungkin kita coba ya. Mungkin ada yang ingin jadi volunteer untuk mengisi apa yang harusnya ada di dalam kotak kosong ini. Fill in the blank. Use the correct keyword to get user input stored in the variable X. Jadi di sini ada variabel X. Nah, kita ingin menampilkan si variabel X ini. Nah, gimana caranya kita bisa mengambil variabel ini? Mungkin ada yang bisa volunteer untuk mengisikan di dalam ini, fill in the blank ini. Jadi dari yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu, nah kalau kita terapkan, kira-kira isinya seperti apa? Oke, mungkin tadi ada yang open mic mungkin, silakan. Halo ya, Yusuf? Boleh, Suf? Kurang kenceng, Suf? Oke, dilelep aja mic-nya, Suf. Oke, gimana, Suf? Ya, jadi kita ingin menampilkan namanya si variabel X ini. Nah, gimana caranya kita bisa mengambil variabel X-nya ini untuk bisa ditampilkan. Jadi mungkin ini seperti kasus yang usia kemarin gitu ya. Nah, jadi di sini apa, di sini apa, di dua kotak yang kosong ini. Keywordnya, nah, kalau kita ingin mengambil nilai dari si X ini, maka kita butuh inputannya. Jadi untuk mengambil inputan, tadi untuk menampilkan output itu ada cout untuk mengambil inputan atau ada cin. Nah, kemudian apa sih nama variabel yang akan kita tampilkan? Nah, itu ini ada X. Oke, good job tadi duo Yusuf, Renaldo Yusuf dan Yusuf Maulana. Terima kasih tadi sudah membantu. Ya, benar. Jawabannya benar. Di sini saya sudah terbuka. Oke, cin, kemudian ada X. Oke, jadi kita mengambil inputan yang disimpan oleh variabel X. Atau mungkin di sini yang akan kita inputkan. Nah, ini benar. Type number cin. Nah, kemudian harusnya nanti di sini ada cout lagi. Jadi yang variabel yang tadi, yang X itu. Oke, good job. Kemudian saya punya yang kedua. Filling the missing parts to print the sum of two numbers. Jadi di sini ada dua variabel, variabel X dan variabel Y. Nah, saya ingin menampilkan penjumlahan dari kedua variabel ini. Nah, gimana? Di sini harusnya apa? Ini apa? Kemudian di bawahnya ini apa? Ya, ini variabelnya ada tiga ya. Ada variabel X, ada variabel Y, kemudian variabel sum. Sum ini ada penambahan. Oke. Jadi, di mana variabel X di mana, variabel Y di mana.
kemudian yang sum di mana. Oke, silakan. Mungkin tadi sudah ada dari yang cowok, mungkin yang cewek, silakan. Lalu kemudian setelah itu kita bisa berikan rumus. Ya, jadi di sini hasil dari penjumlahan adalah variabel x ditambah variabel y. Sum sama dengan x tambah y. Jadi di sini variabel penjumlahan sum, ya, cout, dan tanda kurung, sum is, kemudian kita ambil yang sum ini, kita akan tampilkan itu di sini. Di hasil dari penjumlahan ini akan ditampilkan oleh variabel sum. Oke. Jadi itu untuk dua contohnya. Kemudian C++ data types. Oke, ini tadi sudah dijelaskan singkat. A variable in C++ must be a specified data type. Jadi misalkan kalau kita ingin menginputkan data numeris, itu ada integer, ada float, ada double. Lalu kalau seandainya kita ingin menginputkan karakter yang nilainya hanya 1 atau 2 gitu ya, jadi ada satu karakter atau dua karakter, ya kita bisa gunakan, biasanya sih satu karakter ya, terdiri dari satu karakter. Nah, itu bisa menggunakan tipenya, tipe data char. Kemudian ada bool, ya itu untuk boolean yang dia mengeluarkan hasil itu berupa true and false. Kemudian ada tipe data string, ya, jika kita ingin menampilkan ya misalkan teks gitu ya, bukan teks sih, tapi tadi dari beberapa karakter. Jadi di sini ada string, my text, hello, ini string. Nah, nanti akan beda lagi kalau seandainya kita ingin misalkan ada teks yang panjang, atau misalkan input nama. Jadi kan kalau nama itu terdiri dari beberapa kata, misalkan Aulia Zikri Rahman. Nah, jadi Aulia itu 1, 2, 3, karena ada 3 ya. Nah, kalau seandainya di sini dia hanya akan membaca yang pertama doang dan akan dibaca selesai oleh programnya. Jadi bagaimana itu nanti akan kita coba lihat di pecahan codingan yang sudah kita siapkan untuk pertemuan ini. Oke, terkait data type. Ya, jadi basic data type ada beberapa dan jenis dan ukuran untuk masing-masing jenis data itu ada unikan juga. Jadi misalkan untuk integer itu ukurannya 4 byte. Nah, dia di sini hanya bisa menyimpan value atau nilai yang berupa angka tanpa nilai desimal. Di sini integer itu menyimpan nilai tanpa desimal gitu ya. Jadi semuanya nilai angka aja. Lalu ada tipe data float. Float ini dia bisa menyimpan variabel dengan angka desimal. Nilai dengan angka desimal. Nah, jadi dia berbeda dengan double terkait berapa variabel yang bisa disimpan oleh masing-masing tipe data ini. Jadi kalau float itu dia bisa menyimpan hingga 7 desimal. Ya, 7 angka di belakang koma. Nah, kalau untuk double itu dia bisa storing 15 desimal. Jadi angka di belakang komanya itu ada berapa? Nah, di situ bisa dibedakan. Jadi untuk desimalnya, untuk float dan double itu berbeda. Lalu ada tipe boolean. Nah, boolean ini store value atau nilai yang hanya ada 2, true and false. Jadi kalau true itu nilainya 1, false itu nilainya 0. Oke, kemudian tipe data karakter. Ya, dia stores a single character, letter, number, or ASCII value. Nah, ini ada tabelnya. Kalau ASCII value ini ada tabelnya tersendiri. Oke, jadi antara penggunaan float dan double ya.
Nah, itu gimana gitu. Jadi kita menggunakan istilahnya tuh tingkat presisinya mana yang lebih baik. Nah, precision of a floating point value indicates how many digits the value can have after the decimal point. Jadi tingkat presisi dari sebuah nilai floating atau nilai desimal mengindikasikan berapa banyak digit dari nilai yang bisa dimiliki oleh si nilai desimal tersebut. Jadi misalkan untuk double itu dia mempunyai 15 digit angka desimal. Sedangkan untuk si variabel float itu dia memiliki 7 desimal. 7 angka belakang koma. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mencari presisi ya itu kita bisa menggunakan tipe double karena dia lebih banyak storing desimal digitnya jika dibandingkan dengan tipe float. Oke. Jadi untuk kalkulasi, it is safer to use double for most calculation. Ya, jadi di sini untuk masalah presisi ya. Jadi antara pemilihan float atau double. Oke. Basic data types. Oke. Nah, ini untuk Boolean data type. Ya, a Boolean data type is declared with the bool keyword and can only take the values whether it is true or false. Yeah, when the value is returned, true, and then we have false, it is 0. True equal 1, and then false equal to 0. Ya, jadi ini untuk Boolean data types, hanya ada 2 outputnya, itu nilainya ada 1 dan 0. Oke, kalau dari sini potongan codingannya, saya di sini coba menuliskannya bool, terus variabelnya kucing mengeong. Nah, itu kita berikan, kita stated bahwa itu true. Kemudian bool, kucing mengembi sama dengan false. Nah, kemudian ketika kita mencetak dari true and false ini untuk masing-masing variabel, nah itu nanti outputnya adalah berupa angka. Jadi kucing mengeong ini nanti akan menghasilkan angka 1. Ya, di sini kan ada true equal to 1. Jadi equal to 1, and then if the value is stated as false, then the returning code will be 0. Oke, jadi di sini kalau nanti kita cetak kucing mengeong itu akan menghasilkan 1, kemudian yang mengembi ini nanti hasilnya adalah 0. Nanti kan ada potongan juga untuk di demo. Kemudian karakter data types. Ya, the char data type is used to store a single character. Ya, kalau di situ tadi saya sudah sampaikan, kalau seandainya kita punya tipe data, kita punya variabel variabel nilai. Nah, misalkan itu berdasarkan grade A, B, C gitu ya. Nah, jadi di situ kita bisa menggunakan tipe data char. Jadi strukturnya menjadi di sini tipe datanya, terus nama value-nya apa, name of the value, seperti ini, terus nanti sum equal to the value, di value-nya berapa. Jadi kalau di sini tadi kita menggunakan char, maka char name of value grade equal to. Nah, kalau kita menggunakan tipe data char ini, maka dia harus menggunakan tanda petik di antara nilainya. Jadi misalkan A, kan tanda petik. Nah, jadi seperti ini. Nanti kalau untuk yang tipe data char. Oke. Lalu masuk ke tipe data selanjutnya itu tipe data string. Yeah, so the string type is used to store a sequence of character. Yeah, it is to use strings, you must include
double quotes and an additional header file in the source code. Jadi di sini kalau kita ingin menggunakan tipe datanya string, ya perbedaannya kita bisa lihat di sini itu ada include string. Jadi selain dari using namespace standar ini, kita tambahkan di header-nya itu adalah include string. Jadi library string itu kita panggilkan di atasnya. Ya, for example, ini header-nya, include EOStream, include stream, kemudian using namespace, std, kemudian fungsi utamanya adalah ini, isinya variabel nama, kemudian tipenya string, kemudian value-nya koceng. Ini tadi sudah kita lihat di slide sebelumnya. Oke, jadi di situ kalau seandainya kita ingin menggunakan string, ya itu juga diapit oleh penggunaan double quotes. Ya, double quotes. Ya, jadi selain dari penggunaan double quotes, dia penggunaan header filenya include string. Oke. Lalu selanjutnya untuk operator ya. Di sini operator dari C++ itu ya bilang simple ya simple aja sebenarnya. Cuma nanti ada beberapa operator juga yang akan kita coba ketahui. Nah, operator are used to perform operation on variables and values. Jadi untuk operator ini digunakan pada operasi matematika. Ya, basicnya itu adalah operasi matematika. Jadi ada beberapa tipe di sini untuk operator itu. Nah, C++ membagi itu dalam beberapa grup. Ya, di sini ada arithmetic operator, operasi aritmetika, assignment operator, nah kemudian comparison untuk perbandingan, logical operator, dan lalu ada bitewise operator. Untuk operasi aritmatika itu operatornya ya seperti yang biasa gitu, ada untuk penambahan ada plus, untuk yang pengurangan subtraction itu ada minus, kemudian untuk multiplication ada asterisk atau tanda bintang, kemudian division itu garis miring, kemudian untuk modulo ini untuk apa namanya? Untuk mencari hasil sisa dari pembagian. Oke, jadi itu untuk modulus. Kemudian increment untuk menambahkan value dari sebuah variabel. Ya, sebanyak satu. Jadi ini naiknya satu per satu. Nah, kemudian untuk decrement, decrease the value of variable by one. Ya, ini ada minus 2 kali. Nah, ini nanti akan dia akan kurang satu per satu. Kurang satu, kurang satu, kurang satu, kurang satu. Nah, itu nanti akan sequence atau berurutan. Ini untuk aritmetiknya. Aritmetik yang akan nanti kita jumpai saat kita ingin membuat sebuah program. Kemudian assignment operator. Ya, assignment operator is equal with ya equal sign. Jadi tanda sama dengan itu assignment operator. Nah, penggunaannya ada bermacam-macam. Jadi di sini operator kalau kita contohkan di sini operator sama dengan, nah itu adalah the same as variabel x sama dengan 5. Kalau seandainya kita tambahkan plus di sebelum apa namanya operator penambahan ini, nah jadi dia akan menambahkan variabel yang sudah ada dengan variabel setelahnya. Jadi misalkan kita sudah assign value-nya x ini adalah nilainya 7. Kemudian kalau kita tambahkan x plus sama dengan 3, maka nanti yang akan tercetak jadi 7 ditambah 3. Jadi x plus 3. Jadi 7 tambah 3 hasilnya sama dengan 10.
Oke, jadi nanti ya beragam-ragam pemakaiannya. Di sini bisa dilihat ya banyak assignment operator ini untuk sama dengan ya. Jadi berbagai macam bentuknya ini memiliki output yang berbeda juga. Oke, jadi di sini ada besar sama, terus kecil juga untuk mengetahui apakah variabel mana yang lebih kecil, variabel mana yang lebih besar. Kemudian ini juga untuk perpangkatan dan ya ini nanti perbandingan antara logika n. Kemudian ada yang di bawah juga nanti. Jadi kalau seandainya kita ada dua statement, nah itu ketika dia bisa menghasilkan variabel kedua-duanya true, maka hasilnya adalah 1. Namun kalau seandainya di salah satunya itu ada yang salah atau yang statementnya itu false, maka yang lain juga ikut false. Oke, jadi kalau seandainya ada yang salah satu di logika itu nanti logika operator itu nanti bisa berhasil menghasilkan nilai benar. Oke. Ya, kemudian ada comparison operator I use to compare two values. Jadi yang ini untuk perbandingan. Jadi biasanya dia akan menghasilkan nilai true or false. Ya, di sini ada bentuknya double equal to x sama dengan y. Nanti apakah nilai dia akan membandingkan apakah variabel x dan y ini sama nilainya. Jadi kalau seandainya tidak sama, maka dia akan menghasilkan nilai false. Kalau seandainya kan itu tadi sama, nah dia akan nilai true atau nilainya 1. Di sini contohnya integer x, value-nya adalah 8. Kemudian yang variabel y, value-nya 9. Nah ini kalau dibandingkan, compare, jadi kalau kita terjemahkan, variabel x sama dengan variabel y. Benar atau tidak? Nah, jadi nanti ketika kita cetak, hasilnya itu adalah keluar true or false. Jadi 0 atau 1. Nah, karena di sini salah gitu ya. Karena 8 tidak sama dengan 9, maka hasilnya nanti adalah 0. Nah, ini untuk negasi juga ada not equal. Kemudian greater than atau lebih besar dari, terus kecil dari. Kemudian ada besar sama dengan, kemudian kecil sama dengan. Kecil dari atau sama dengan. Jadi ada comparison operator yang bisa kita gunakan juga. Di logical operator, ya, logical operator I use to determine the logic between variables or values. Jadi misalkan ada logika n, kemudian ada logika or, dan kemudian logika not, ya ada logika negasi. Jadi kalau seandainya untuk logika n ini, jika kedua statement itu benar, maka hasilnya adalah benar. Kemudian kalau seandainya logikanya OR, nah jika salah satu benar, maka hasilnya benar. Nah, kalau seandainya nanti misalkan di sini kalau kita ingin menggunakan logika OR, nah, jadi berarti di sini X besar dari 3, kemudian tanda apa namanya garis, lalu bandingnya adalah statement keduanya itu adalah X juga, X-nya lebih kecil dari misalkan 10. Nah, misalkan kalau seandainya salah satunya itu benar, maka hasilnya benar. Nah, kalau seandainya salah satunya itu, keduanya salah, maka nanti hasilnya itu adalah salah. Jadi hasilnya adalah 0. Kalau seandainya nanti yang logical n ini, kalau seandainya salah satunya salah, maka hasilnya adalah salah. Oke. Lalu ada logika not. Reverse the result, return false if the result is true. Jadi hasilnya adalah salah kalau hasilnya itu adalah return false if the result is
true. Jadi hasilnya adalah salah kalau seandainya hasil dari mengembalikan nilai itu salah jika nilainya bernilai benar. Oke, reverse the result. Untuk logical operator, kita sampai untuk di tahap selanjutnya untuk demo. Ini akan saya coba demonstrasikan sedikit terkait apa yang sudah kita pelajari pada teman ini. Oke, ini yang pertama untuk pendeklarasian variabel. Oke, mungkin kita coba ini ya. Untuk pendeklarasian variabel kita coba bikin yang baru. Misalkan A declare atau declaration.cpp. Nah, untuk tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pertama kita tentu harus menambahkan header-nya. Jadi di sini include iostream. Oke, kemudian kalau seandainya kita ingin menggunakan string, ya mungkin bisa kita tambahkan. Lalu misalkan tadi using namespace std titik koma semicolon, kemudian nama fungsinya integer main kurung kemudian kurung awal. Tadi untuk penamaan variabel pertama kita static dulu tipenya apa. Jadi misalkan integer A. Kemudian sama dengan misalkan nilainya 1. Lalu kemudian kita ingin tampilkan cout nilai dari variabel A adalah ini nilainya A. Oke. Kemudian return 0. Save. Dan kita coba running. Nah, di sini tampil nilai dari variabel A adalah 1. Nah, di sini dia membaca variabel A itu adalah tipe datanya integer, kemudian value-nya 1. Ini untuk declaring operation yang pertama. Kemudian itu kita punya apa lagi tadi? Sama declaring variable. Oke, misalkan tadi kita ingin menampilkan ini integer A ini tidak diganti-ganti. Jadi misalkan di sini kita penggunaan konstan tadi. Konstan itu integer A, lalu di sini kita tambahkan juga integer A sama dengan 10 misalkan. Nah, ini kita save. Lalu kita coba running, kira-kira akan tampil seperti apa.
Oke, di sini conflict declaration integer A. Nah, di sini variabel A-nya itu 1, tapi kita menambahkan yang baru, di sini 10. Nah, dia tidak membaca fungsi itu, karena kita sudah memakai yang konstan ini. Nah, kalau seandainya tidak kita ganti, seperti saya. Oh, wait. Ya, INTA previously declared here. Masih apa? Dia tidak membaca yang di sini ya, 10. Oke, harusnya di sini sih tampilnya yang 10 ya. Mungkin ada yang kurang sih. Nah, di sini kali. Oke. Bentar, saya sepertinya juga agak ini sebentar. Ini. Oke, maaf. Jadi kalau di sini tadi sepertinya ada yang ketinggalan. Oke. Mungkin pakai string kali. Coba di sini include string. Lalu minusnya di sini string. Value-nya, name variable-nya misalkan nama mahasiswa. Ini kita kasih ini Elia misalkan. Lalu sini ini sepertinya sih tidak pakai ini ya. Jadi misalkan nama mahasiswa. Mahasiswa misalkan Yusuf misalkan. Lalu yang dicetak adalah nama mahasiswa. Oh sorry, ada yang kurang. Jadi yang ini yang untuk dicetak yang pertama kali namanya adalah yang dicetak oleh program adalah variabel yang terakhir diinputkan. Berarti tadi yang salah itu tadi di sini misalkan di sini int terus nilai. Nah ini tidak berupa string jadi 90 terus nilai di sini yang dicetak adalah oke. Nah ini harusnya sih 100. Oke, jadi tadi itu kalau seandainya kita ingin mengganti nilai dari si integer ini, kita nggak tambahkan lagi integernya, tipe datanya. Jadi misalkan int nilai, integer nilai, kemudian di bawahnya itu langsung aja value dari si nilai tersebut yang kita ganti dengan apa. Jadi di sini tadi 90, kemudian kalau seandainya ingin kita panggil dengan value yang baru, jadi nggak 90 ini, nah kita bisa ganti di sini 100 misalkan ya.
Oke, nah tadi penggunaan konstan ya. Konstan itu di sini saya coba nggak pengen untuk menampilkan nilainya dari si konstanta ini. Harusnya dia akan menampilkan errornya seperti ini. Assignment of read-only variable nilai. Jadi di sini nilai yang kedua ini yang sudah kita masukkan ini tidak akan terbaca karena dia sudah ditetapkan sebagai konstan. Oke, jadi nilai yang di dalam ini tidak akan berganti. Nah, saya kira seperti itu. Jadi di sini bacanya read only. Oke, kemudian apa lagi ya? Di sini tabel 2 ini oke, ini tadi sudah untuk pendeklarasian tipe data string. Dan hasil outputannya itu adalah string juga. Oke, jadi ini yang pertama, kedua, ketiga. Yang tadi konstanta. Oke, ini yang ketiga adalah boolean. Nah, ini terkait yang tadi untuk hewan. Kan kucing meong nilainya adalah false. Di sini ya. True or false. Include IOStream. Include string. Using namespace. std semicolon. Bool. Terus untuk nilai lagi variabelnya misalkan hari hujan. Nah, kemudian equal misalkan nilainya adalah true. Kemudian ada variabel lagi sekarang lebaran gitu. Nilainya false. Kemudian kita ingin cetak hasil dari inputan boolean ini, si out hari hujan salah satu. Oke, terus si out lebaran. Return zero. Oke, jadi oke, ini karena tidak dipisah, jadi harusnya kita berikan inline. Inline. Oke, lalu kita coba jalankan kembali. Nah, jika dia bernilai benar, maka kembaliannya itu adalah 1. Sedangkan kalau statementnya itu berupa salah gitu ya, false, dia hasil kembalinya adalah yang 0. Oke, ini untuk yang true or false, yang boolean, kemudian untuk yang karakter. Nah, untuk karakter kurang lebih juga sama. Jadi penggunaan tanda petik. Nah, di sini karakter, kemudian variabelnya migrate. Migrate itu nilai. Nah, jadi untuk nilainya atau value harus menggunakan tanda petik. Jadi diupdate oleh tanda petik. Misalkan nilainya A, jadi tanda petik A, terus tanda petik lagi, kemudian semicolon. Lalu ketika dicetak, outputnya
Oke, ini outputnya adalah B. Jadi untuk karakter, tipe data karakter, outputnya seperti ini. Oke, di sini B. C. Oke. Oke, kalau misalkan nanti apakah bisa gitu ya? Coba di sini B. Kayaknya sih tidak. Jadi kalau seandainya ingin deklarasikan yang lain, coba tambahkan yang lain di sini. Naiknya sama dengan C, kemudian koma, grade sama dengan oke, kita coba. Oh, sorry, di sini belum saya tampilkan. Cout nilai. Nah, kita coba running. Nah, kalau seandainya ada dua. Oke, jadi your grade. Di sini tampilannya A, kemudian yang my grade itu C. Ini untuk yang variabel tipe data karakter. Lalu untuk yang operator, tadi operator assignment, ya integer x sama dengan 7. Kemudian ketika kita menambahkan angka tambah sebelum operator assignment atau operator equal, dia akan menambahkan value yang ditambahkan sebelumnya. Jadi di sini nilai dari x adalah 7, maka ketika kita masukkan variable assignment seperti ini, tambah sama dengan 8, maka dia akan mencetak hasilnya 7 tambah 8, itu 15. Oke. Nah, ini nanti kalau seandainya kita tambah kurang, jadi pengurangan. Nah, hasilnya adalah minus 1. Jadi 7 dikurangi, nilai X dikurangi dengan 8. Jadi X di sini nilainya adalah 7, kemudian dikurangi dengan 8, maka hasilnya adalah minus 1. Ini untuk yang operator assignment. Kemudian untuk operator compare, nah ini untuk perbandingan. Nah, ini membandingkan. Jadi misalkan ketika kita ingin mengetahui perbandingan dari variabel X dan variabel Y. Jadi di sini cout X equal Y, ya hasilnya adalah apa? Nanti di sini harusnya masukkan value false. Oke, jadi strukturnya sama cout, kemudian diikuti dengan tanda kurung, angka kurung, lalu isi variabelnya yang ingin dibandingkan dengan fungsinya. Jadi tadi ada beberapa jenis. Ya, untuk compare operator itu ya tadi ada sama dengan, kemudian ada not equal atau greater. Jadi di sini bisa kita coba juga. Itu tadi belum kita coba ya yang ini. Oke. Kalau LTN hasilnya 0 atau salah karena nilai X itu tidak sama dengan nilai Y. Kalau seandainya nilai X lebih besar dari Y, nah nilai X tidak lebih besar dari Y. Ini yang dibuktikan dengan hasilnya itu adalah 0. Outputnya adalah 0. Jadi di sini statement kita salah. Jadi
nilai X tidak lebih besar daripada nilai Y. Begitu juga sebaliknya, kalau begini nanti X lebih kecil dari Y, ini hasilnya akan true atau 1. Oke. Ini untuk variabel untuk operator comparison atau pembandingan. Kemudian untuk logical atau operator logika. Di sini saya punya fungsi, jika variabelnya X itu bernilai 5, maka ketika kita ingin coba gunakan logika N, atau nanti logika OR, nah, di sini bacanya adalah variabel X lebih besar dari 3, dan variabel X lebih kecil dari angka 10. Jadi di sini ada 2 statement. Di mana statement pertamanya adalah X lebih besar dari 3, kemudian X lebih kecil dari 10. Nah, di sini return true because 5 is greater than 3 and 5 is less than 10. Kalau dijalankan, hasilnya adalah true. Ya, jadi statement kita kedua-duanya benar. Gimana kalau seandainya kita coba ganti? Misalkan 4. Jadi kalau tadi logika N itu, mungkin clear dulu. Nah, kalau logika N itu seandainya ada salah satu yang salah, maka seterusnya itu salah. Jadi kalau X lebih besar dari 3, ini statementnya benar. Ya, jadi X5 lebih besar daripada angka 3. Kemudian statement kedua kita, X lebih kecil dari 4, itu salah. Jadi 5 lebih kecil dari 4 itu salah. Ya, karena dia salah satunya salah, maka outputnya adalah 0 atau false. Kalau seandainya kita menggunakan operator OR, LTN. Nah, jika salah satunya bernilai benar, maka hasilnya itu adalah benar. Jadi misalkan X lebih besar dari 3, itu nilainya benar. Nah, statement yang kedua tadi salah gitu kan. Jadi kalau di operator logika OR ini, nah kalau seandainya salah satunya benar, maka selebihnya bernilai benar. Oke, kalau seandainya kedua-duanya salah bagaimana? Misalkan ya. Nah, kalau kedua-duanya salah, maka hasilnya juga salah. Jadi harus ada salah satunya yang benar untuk bisa menghasilkan nilai yang benar. Tapi kebalikannya dengan variabel dengan operator n itu, kalau seandainya ada salah satu yang salah, maka semuanya salah. Ya, dan kalau kedua-duanya salah ya juga kedua-duanya salah gitu. Kita coba ya, kita coba kan misalkan n. Kalau kedua-duanya salah, maka hasilnya juga salah. Oke, itu tadi untuk operator true and false. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini terkait tentang data type dan operator, saya rasa cukup sampai di sini untuk penjelasannya. Jika ada pertanyaan terkait perkuliahan kita, silakan. Cetak statement true or false. Lalu juga ada untuk string tadi. Oke, untuk data type. Lalu untuk operator, kita mengenal ada beberapa jenis, itu ada operasi aritmatika, lalu assignment operator, comparison operator, dan logical operator.
Ya, dan penggunaan masing-masingnya ya bisa dilihat, nanti akan saya coba share lagi slide-nya di Google Drive, di link Google Drive kelas algoritma. Jadi nanti silakan dicek kembali beserta dengan rekamannya, akan saya share juga. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan kita minggu ini saya sudahi. Ya, untuk penugasan sepertinya sih belum lah untuk minggu ini. Nah, jadi kita mungkin selang-seling aja. Jadi 1 minggu tugas, minggu lagi enggak, terus minggu lagi tugas, ya selang-seling aja gitu mungkin. Oke. Ya, demikian pemaparan materi dari saya untuk minggu ini. Jika ada pertanyaan, silakan untuk coba langsung ditanyakan saja. Dan harapannya nanti ini akan dicobakan oleh adik-adik sekalian, karena seperti yang sudah saya sampaikan di sebelum-sebelumnya, bahwa nanti ada jam itu untuk belajar mandiri. Jadi untuk praktikum itu pun ada sesinya sendiri untuk adik-adik untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari pada pertemuan ini. Oke, mungkin akhir kata saya sudahi. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kita dapat mengambil 1 atau 2 pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, dan tetap sehat. Semoga kita bertemu juga untuk minggu-minggu berikutnya. Terima kasih, saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Izin saya end ya. Recording stop.